Rianti melihat Rama yang membeku di depan pintu dengan map di tangan kirinya. Luka di hidungnya baru sembuh, tapi sekarang Aditya seolah sengaja melukai hatinya. Ketika dilihatnya, Aditya yang sempat tersenyum sinis padanya. Aditya tidak membiarkan Rianti yang ingin turun dari pangkuannya. "Mau kemana sayang?" bertanya dengan polong keras seperti sengaja agar Rama mendengar. Padahal dengan suara pelan pun Rama tetap akan mendengar, karena dia masih tetap berdiri di dekat pintu. "Aku mau turun," sahut Rianti. "Gak usah turun." Tangannya memeluk erat bahu Rianti hingga tak ada jarak sama sekali. Rama berdecih. "Sorry." Bersiap keluar, tadinya dia mau menyerahkan laporan keuangan yang harus ditandatangani Aditya. Tapi melihat adegan yang membuat mata dan hatinya terbakar, dia memilih untuk keluar. Namun, sejurus kemudian Aditya memanggilnya dan membuat dia menghentikan langkah lalu berbalik masuk. "Bawa ke sini," Aditya berkata sambil menunjukkan map di tangan Rama dengan dagunya, sedangkan tangan sibuk mengelus punggung Rianti yang kini menyelusupkan wajahnya di leher Aditya karena merasa malu. Rama berusaha menahan rasa cemburunya lalu berjalan ke arah meja kerja Aditya. Belum sempat dia meletakkan di meja, Aditya mencetikkan jarinya. "Sini, biar langsung gua tanda tangani." Menandakan tangan dan menggoyangkan ketiga jari meminta map yang berisi berkas. Rama menengus kesal, tapi kemudian dia menyerahkan langsung map ke tangan bosnya itu, yang dari tadi menunjukkan ekspresi menyebalkan. Aditya membiarkan Rama menunggu dengan berdiri tanpa mempersilahkan untuk duduk, sedangkan dia dengan santai membuka map dan tidak langsung menandatanganinya, seperti sengaja berlama-lama. Melihat Rama yang berdiri sambil terus mengalihkan pandangan keluar jendela, timbul niat Aditya untuk semakin memanasinya. "Nih, pegangin," meminta Rama memegangi map yang akan ditandatangani. "Hah?" Rama membuka mulutnya. "Gue susah. Lu gak lihat ini istri gue di sini," berkata sambil mencium bahu Rianti. "Dit," Rianti mulai risih. "Iya sayang, tunggu ya, aku selesain ini dulu sebentar." Rama yang mulai tidak bisa mengontrol emosinya mengambil map dan memegangi sementara. Aditya tanda tangan. Aditya menunjukkan ekspresi penuh kemenangan, sedangkan Rama merasa sudah kalah telak sekarang. Setelah selesai, Rama langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menutup pintu dengan kencang, diiringi teriakan Aditya. "Sama bos yang sopan." Aditya tertawa puas. "Konyol." Rama bersungus-sungus sepanjang jalan menuju ruangannya. "Kamu kayak anak kecil," omel Rianti mengangkat wajahnya dari leher Aditya. "Kenapa?" Aditya bertanya santai sambil terus mengelusi paha Rianti. "Malu, tahu nggak?" "Malu? Emang aku ngapain?" "Ya ini kayak gini di depan orang," memajukan bibir kesal. "Di depan orang? Ini di ruangan Rianti." Aditya mulai gemas. Tapi Rama lihat, menyingkirkan tangan Aditya yang sedang bermain di pahanya. Dia mulai merasa merinding, meski tangan Aditya tidak langsung bersentuhan dengan kulitnya karena terhalang celana kulot yang dikenakannya hari ini.
Itu dianya aja yang salah, masuk ruangan orang nggak pakai ngetuk pintu, main nyelonong aja. Napasnya Aditya sudah tak beraturan. Tapi kan belum selesai Rianti bicara, Aditya sudah mendaratkan bibirnya di bibir Rianti. Tangannya sudah tidak terkendali. Rianti membelalak kaget, tapi akhirnya dia pasrah serta mengalungkan tangannya di leher Aditya. Dia terus mainkan tangannya ke sana kemari, membuat Rianti merasa manja. Sana istrinya, Aditya semakin beringas. Ada sesuatu yang menuntut untuk dipuaskan. Dia mengangkat tubuh Rianti dan merebahkannya di atas sofa, lalu mencumbunya. Nanti ada yang masuk. Rianti yang masih tersadar bahwa mereka ada di kantor, mengingatkan Adit takut ada yang tiba-tiba masuk lagi dan memergoki mereka. Walaupun mereka pasangan yang sah, tapi rasanya tidak etis kalau mereka berpasangan di kantor seperti tidak ada rumah saja. Mendengar perkataan Rianti, Aditya refleks menghentikan cumbuannya. Aditya bangun dan berjalan menuju pintu diiringi tatapan bingung Rianti. Membuka pintu dan hanya melongok kepalanya keluar. Tania, panggilnya pada sekretaris yang sedang duduk di meja kerjanya. Iya Pak, Tania menjawab sopan. Kalau ada yang cari saya, bilang saya sibuk, berkata dengan sorot mata tak terbaca. Baik Pak. Begitu mendengar jawaban Tania, Aditya segera menutup pintu dan menguncinya. Tania yang mendengar suara pintu terkunci mendadak bingung. Karena tidak biasanya Aditya sampai mengunci pintu di ruangannya siang-siang begini. Ngapain ya? Gigit pulpen yang sedari tadi dipegang. Tapi kayaknya tadi ada Rianti deh. Jangan-jangan Tania cengesan sendiri begitu menyadari ada Rianti di ruangan Aditya. Dia mengedikan bahunya merinding dengan pikirannya sendiri. Setelah mengunci pintu, Aditya kembali mendekati Rianti yang sudah duduk merapikan pakaiannya. Kok dikunci? Biar gak ada yang ganggu lagi. Kembali menciumi Rianti. Aku pengen yang berbisik di telinga Rianti, membuat tubuh Rianti berdesih. Di rumah aja berusaha menolak meskipun tadi dia juga sudah mulai terbawa suasana. Sekarang aja ya, please, menunjukkan wajah memelas. Rianti tak kuasa menolak. Dia kemudian mengangguk, membuat Aditya langsung menerkanya. Terdengar desahan-desahan tertahan dari Rianti, membuat Aditya benar-benar kehilangan kendali. Bagi Aditya sangat menyenangkan mendengar desahan istrinya yang akan membuat dia semakin terpancing. Berikan aku anak, bisiknya di telinga Rianti, membuat Rianti memeluk erat tubuhnya.